Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Alhamdulillah, puji beserta syukur kita, marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam 1 mengenai Ma'rifatul Insan, materi ke-8, yakni qabulul ibadah atau syarat diterimanya ibadah. Sebelumnya, mungkin teman-teman pernah tahu ataupun pernah belajar mengenai apa sih syarat diterimanya ibadah. Sebelum teman-teman jawab, di sini saya akan jelaskan mengenai tujuan materi terlebih dahulu. Yang pertama, memahami syarat-syarat diterimanya ibadah. Yang kedua, dapat melaksanakan syarat-syarat tersebut dengan benar. Yang ketiga, termotivasi untuk senantiasa mengikuti manhaj Islam. Kemudian, kisi-kisi dari materi mengenai qabul ibadah. Yang pertama, ibadah terdiri dari dua bentuk, yakni disebut ibadah mahdhah dan ibadah ghair mahdhah. Yang mana pada ibadah mahdhah terdapat 3 poin. Yang pertama, niat yang benar. Yang kedua, disyariatkan. Yang ketiga, mengikuti cara yang benar. Kemudian, untuk ibadah ghair mahdhah ada 2 cara. Yang pertama, niat yang ikhlas. Yang kedua, tergolong dalam amal saleh. Selanjutnya di sini ada bagian materi mengenai ibadah, yakni ibadah terbagi 2. Yang pertama ibadah mahdhah, yang kedua ibadah ghair mahdhah. Seperti yang telah sampaikan di kisi-kisi, ibadah mahdhah terbagi ke dalam 3, atau syarat pada ibadah mahdhah terbagi ke dalam 3. Yang pertama, subhatun niyah, niat yang bersih ataupun benar. Yang kedua, al-masru'iyah, disyariatkan. Yang ketiga, al-kaifiyah, cara atau tuntunan yang sesuai. Kemudian dari 3 itu menghasilkan al-ittiba'u minhazan wa kafiyatan, yakni mengikuti pedoman dan cara Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ibadah ghair mahdhah, syaratnya ada 2. Yang pertama, ikhlasun niyah, niat yang ikhlas, niat yang benar, niat yang bersih, ada kaitannya. Itu termasuk pada ikhlasun niyah. Yang kedua, al-a'malus salih, yakni pekerjaan yang kita lakukan adalah amal saleh atau amal baik. Kemudian hasil daripada itu yakni al-ittiba'u minhazan, mengikuti pedoman Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja ke materi. Sebelumnya, apa sih atau apa saja syarat diterimanya ibadah? Mungkin teman-teman bisa jawab ya. Oke. Sebelum teman-teman jawab, marilah kita simak materi selanjutnya. Ibadah di dalam Islam terbagi menjadi 2 jenis. Sebelum ke syarat-syarat ibadah, kita harus tahu dulu ibadah itu ada berapa macam. yakni Islam membagi ibadah ke dalam 2 jenis. Yang pertama disebut dengan ibadah mahdhah, yang kedua ibadah ghair mahdhah. Ibadah mahdhah merupakan ibadah yang pedoman dan kaifiat pelaksanaannya sudah ditentukan berdasarkan keterangan nas dan bersifat baku. Jadi yang disebut dengan ibadah mahdhah adalah ibadah
yang telah ditentukan, sehingga manusia dilarang untuk menambah ataupun menguranginya. Contoh, seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan umrah. Itu adalah salah satu contoh ibadah yang sudah jelas ketentuannya. Seperti berapa rakaat sholat dalam sholat subuh. Kemudian berapa nisab zakat yang harus kita keluarkan. Itu sudah jelas ketentuannya dalam al-hadis dan juga Al-Quran. Dan kemudian ibadah mahdhah akan diterima oleh Allah Ta'ala jika memenuhi syarat-syaratnya. Lalu apa saja syarat ibadah mahdhah yang akan diterima oleh Allah Ta'ala? Kalau teman-teman tahu jawabannya, bisa ditulis di kolom komentar ya. Oke, lanjut. Untuk mengetahui ibadah mahdhah yang kita lakukan apakah diterima atau tidak, tentunya ada syarat-syarat yang harus ditempuh. Syarat yang pertama adalah niat yang benar atau sihatun niyah. Baik, kita introspeksi dulu. Apakah setiap tindakan baikku selama ini termasuk dalam kategori ibadah? Ingat, konsep ibadah atau syarat diterimanya ibadah yang pertama, niat yang benar. Lantas dengan pertanyaan ini, apakah setiap tindakan baikku selama ini termasuk dalam kategori ibadah? Tentu tergantung niat dalam melakukannya. Kemudian dasar daripada tindakan manusia dalam berbuat baik. Yang pertama, karena Allah atau lillahi ta'ala. Yang kedua, karena nafsu. Baik itu nafsu buruk ataupun nafsu baik. Baik, kita lanjut pada metode tafakur. Perbuatan yang dilakukan karena Allah akan mendapatkan balasan dari Allah, yakni berupa pahala. Sedangkan perbuatan yang dilakukan karena nafsu, maka mestinya akan mendapatkan balasannya dari nafsu. Jelas, tatkala kita berbuat karena Allah, Allah yang akan membalas kebaikan kita atau perbuatan kita. Dan kemudian tatkala kita berbuat karena mengikuti nafsu kita, otomatis kita akan mendapatkan dari buah nafsu tersebut. Contoh kecil, rasa senang. Misalnya karena disebut orang baik. Secara tidak langsung kita sudah mendapatkan balasan dari apa yang kita dapatkan, yakni rasa senang tersebut karena disebut orang baik. Akan tetapi, apakah rasa senang tersebut mendapatkan pahala di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tergantung daripada niat kita. Apakah ke dalam perbuatan kita hanya untuk dilihat orang lain ataupun lillah karena Allah? Kalaupun niat kita hanya untuk dinilai orang lain, tentu itu balasannya dari nafsu, yakni rasa senang yang akan kita dapatkan karena dipuji orang. Akan tetapi pada hadapan Allah itu nol besar bagi kita. Jadi perbuatan baik karena Allah atau lillahi ta'ala mesti akan berbuah pahala atau menjadikan sebuah ibadah. Kemudian perbuatan baik karena nafsu, baik itu perbuatan baik ataupun buruk, pasti mendapatkan balasannya, yakni ingin dihargai, dipuji, atau keinginan yang lainnya sesama manusia. Justru itulah perbuatan yang harus kita jauhi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surah Al-Bayyinah, Quran surah ke-98 ayat 5, menjelaskan,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang artinya, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Lagi tetap teguh di atas tauhid Allah. Sebenarnya perintah Allah tuh sangat mudah. Kita hanya diperintahkan ikhlas dalam menjalankan apa yang kita lakukan. Dalam tanda kutip, tidak perbuatan itu mentang-mentang harus ikhlas dalam segala hal, termasuklah berbuat dosa. Itu hal yang lain. Melainkan berbuat ikhlas tuh dalam beribadah kepadanya. Yang disebut ibadah itu adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian perintah Allah kepada kita tetap teguh di atas tauhid atau di atas agama Allah, agama Islam. Kemudian dalam Quran surah Az-Zumar, Quran surah ke-39 ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishal lahuddin. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Setelah kita ikhlas beribadah kepada Allah, niat kita benar kepada Allah, memurnikan niat kepada Allah, hanya taat kepada Allah, itulah termasuk ke dalam ibadah yang akan diterima Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu lid-dunya yusibuhu aw imra'atin yatazawwazuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi." Dari Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal itu tergantung niatnya. Dan seorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Jelas, Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran yang sering dibacakan dalam surah Al-Bayyinah. Kemudian Nabi pun memperjelaskan bahwa segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Bahkan dalam lanjutan hadis, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai ke mana ia hijrah. Yakni jelas balasannya ketika kita ibadah lillah karena Allah, Allah yang akan membalasnya. Akan tapi ketika kita ibadah niat karena nafsu diri kita, maka nafsulah yang akan membalasnya. Yang kedua, syarat diterimanya ibadah mahdoh disyariatkan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dalam sebuah topik, contoh kecil seperti sholat, zakat, puasa, ibadah haji, sedekah, dan yang lainnya, apakah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya? Oke, kalau jawabannya iya. Jika iya, maka ibadah tersebut akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Udah jelas bahwa ibadah salat, zakat, puasa itu jelas dalam Al-Quran dan juga hadis. Adalah sebuah perintah Allah yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim. Yang kemudian konsep daripada disyariatkannya ibadah, yakni ibadah yang akan diterima dari Allah adalah yang ada syariatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kemudian dijelaskan dalam Quran surah Az-Zumar, Quran surat ke-59 ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
penggalan ayatnya, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Jadi jelas, ketika kita berbuat harus sesuai dengan tuntunan Rasul sebagai cerminan tauladan hidup kita selaku orang muslim. Ketika Rasul melarang sesuatu tersebut, maka tinggalkanlah. Ketika Rasul memerintahkan sesuatu tersebut, maka lakukanlah semaksimal mungkin. Dan kemudian dalam riwayat An-Nasa'i, penggalan hadisnya, wasarul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang artinya, sejelek-jelek perkara adalah perkara agama yang diada-adakan. Setiap perkara agama yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Dan kemudian setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Jadi jelas, ketika kita melakukan suatu ibadah berhubungan dengan agama Allah, maka harus jelas tuntunannya, harus jelas syariatnya. Karena ancaman bagi kita ketika kita mengandalkan sesuatu dalam perkara ibadah, tempatnya di neraka. Mungkin setahu kita, begitu pedihnya neraka seperti apa, begitu hinanya neraka seperti apa. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian dalam riwayat lain diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amal yang bukan ajaran kami, maka amal tersebut tertolak. Jelas, Rasul pun menegaskan ketika berbuat sesuatu yang bukan dari ajaran Rasul mengenai agama, maka amalan tersebut tertolak. Kemudian syarat diterimanya ibadah mahdoh yang ketiga, yakni tata cara pelaksananya sesuai dengan ketentuan dan contoh dari Rasulnya. Antara syariat dan pelaksanaan itu berdekatan, karena gak mungkin ada syariat kalau gak ada pelaksanaannya. Jadi seorang muslim harus melaksanakan segenap peribadatan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang disyariatkan Allah, dan mengikuti cara yang diridhoinya dengan mengikuti cara yang dibuat oleh manusia yang hanya didasari dengan dugaan dan memperturutkan hawa nafsu. Jadi jangan sampai kita mengikuti cara manusia yang hanya didasari dengan dugaan dan memperturutkan hawa nafsu, kecuali Rasulullah SAW. Karena Rasulullah adalah utusan Allah, yakni setiap langkah gerak-geriknya melalui tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran As-Su'ara, Quran surat ke-42 ayat 21, yang artinya, apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan dari Allah, tentulah mereka telah dibinasakan. Jadi jelas, ketika kita mempunyai sesembahan, mempunyai rasa takut selain kepada Allah yang disyariatkan, tentunya ketetapan yang menentukan dari Allah, tentulah mereka telah binasakan. Jadi tentu kalau ketetapan tersebut bukan dari Allah, tentu Allah binasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih.
Kemudian Rasulullah SAW menetapkan bahwa pengamalan ibadah di dalam Islam wajib merujuk kepada perintah atau contoh dari beliau dan tidak diperkenankan berkreasi sendiri. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Isa radhiyallahu anha, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan agama kami yang bukan berasal dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hampir sama dengan hadis yang di atas, cuma dalam periwayatannya yang berbeda. Pada intinya, sesuatu perbuatan harus berlandaskan pada syariat dan tata cara pelaksanaannya yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian, ketika sholat subuh menjadi 3 rakaat, kemudian tidak membayar zakat padahal sudah sampai nisab, tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa uzur, kemudian ibadah haji dilaksanakan bukan di bulan Zulhijjah, ataupun tidak peduli dengan sesama manusia, apakah itu sesuatu yang disyariatkan? Tentu jawabannya tidak. Maka seluruh ibadah mahdoh harus dilaksanakan sesuai syariat yang telah ditentukan Allah Ta'ala melalui Rasulnya. Tentang bagaimana pelaksanaan sholat, Rasulullah SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Lantas yang jadi pertanyaan, bagaimana kita melihat Rasul sholat? Padahal kita tidak hidup di zaman Rasul. Ingat, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi jangan khawatir, walaupun kita tidak bertatap muka langsung dengan Rasulullah, tapi ada penerus ajaran beliau, yakni para ulama. Kita ta'zim kepada ulama. Kita sami'na wa ata'na kepada ulama. Ambil yang menurut kita baik. Tinggalkan yang sekiranya itu perbuatan yang tidak sesuai. Kemudian tentang bagaimana pelaksanaan haji, Rasulullah SAW bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik hajimu. Jadi jelas ketika kita melakukan sesuatu, apalagi mengenai ibadah mahdoh yang ketentuannya telah ditetapkan, tentunya kita harus sesuai dengan syariat dan tata cara pelaksanaannya. Jadi kesimpulannya, ibadah mahdoh akan diterima oleh Allah Ta'ala jika diiringi al-ittiba manhazan wa kafiyatan, yakni mengikuti pedoman dan tata cara pelaksanaan yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Juga tidak meliputi daripada niat kita untuk beribadah. Dijelaskan dalam Quran surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 157, yang artinya yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan dan ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cara yang terang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, maka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi jelas ketika kita mengikuti syariat Allah, begitu juga dengan Rasulnya, sesuatu yang dilakukan kita adalah kebaikan bagi kita. Yani ketika kita mengerjakan yang ma'ruf, kemudian melarang yang mungkar, otomatis kebaikan akan datang kepada kita. Jelas yang halal bagi kita, yang haram bukan
untuk kita. Karena dalam sesuatu yang haram terdapat suatu keburukan. Dan orang-orang yang mengikuti Allah dan Rasulnya, mereka termasuk orang yang beruntung. Masya Allah. Untuk selanjutnya, poin yang kedua dari ibadah, yakni ibadah ghair mahdah. Sebelum lanjut, apakah teman-teman ada yang tahu apa itu ibadah mahdah? Tentu jelas, yakni kebalikan daripada ibadah mahdah. Ibadah ghair mahdah adalah ibadah yang pedoman dan kaifiat pelaksananya tidak ditentukan atau disebutkan secara rinci oleh nas. Pelaksanaannya disesuaikan dengan tuntutan kelapangan waktu dan urf atau tradisi. Jadi jelas mengenai ibadah ghair mahdoh adalah ibadah yang tidak ditentukan atau ketentuannya itu disesuaikan dengan tuntutan kelapangan waktu dan tradisi. Contohnya, menyantuni fakir miskin adalah ibadah. Akan tetapi, aturan Islam tidak menentukan bagaimana menyantuni fakir miskin secara rinci, kecuali berupa pedoman dan arahan secara umum. Oleh karena itu, berapa besar jumlah santunan, kepada siapa harus diberikan, dan bagaimana teknisnya, dan lain-lain, semuanya diserahkan kepada pertimbangan si penyantun. Selama dilakukan secara ma'ruf, yakni demi kebaikan. Boleh diberikan secara langsung oleh si penyantun, boleh diberikan melalui lembaga amal, dan juga boleh diberikan berupa dana, boleh pula diberikan berupa barang dan lain-lain. Jadi dalam kaitannya ibadah ghair mahdoh adalah ibadah yang tentunya kita lakukan sesuai dengan kelapangan pada diri kita, sesuai dengan tradisi pada masyarakat kita atau pada negara kita. Karena dalam ibadah ghair mahdoh tidak menentukan bagaimana pedomannya secara rinci, tergantung pada kondisi kita. Kemudian contoh lain misalnya, ibadah menuntut ilmu. Kapan dan di mana harus dilakukan? Beda halnya dengan sholat. Sholat wajib dilakukan tepat pada waktu sholat. Zuhur contohnya, tepat pas waktu zuhur. Sekarang waktu zuhur jam berapa? Jam 11 berapa? 55 atau 56 kurang lebih ya. Beda lagi dengan menuntut ilmu. Tidak ditentukan kapan kita harus menuntut ilmu, di mana kita harus melakukannya, bagaimana teknisnya, kemudian bagaimana manajemen dan kurikulumnya, dan lain-lainnya. Itu semua diserahkan sesuai dengan tuntutan kelapangan waktu dan tradisi. Kemudian ibadah ghair mahdoh akan diterima oleh Allah Ta'ala jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, sebelum lanjut, ada yang tahu apa syarat daripada ibadah ghair mahdoh? Tentu tidak berbeda jauh dengan ibadah mahdoh. Yang pertama, ibadah tersebut diiringi dengan niat yang ikhlas atau ikhlas niyah. Yang tadi dalam ibadah mahdoh, niat itu harus benar. Tentu kalau niat benar pasti ikhlas. Kemudian dalam ibadah ghair mahdoh, niat itu harus ikhlas, pasti benar. Hal ini dijelaskan sebelumnya. Jelas ya? Yang tadi dijelaskan di atas. Yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Bayyinah, surah ke-98 ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid.
Kemudian dijelaskan juga dalam Quran surah Az-Zumar, Quran surah ke-39 ayat 11. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishal huddin. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Kemudian syarat kedua dalam melaksanakan ibadah ghair makhluk, yakni ibadah tersebut adalah amal baik atau al-a'malus salih, yakni perbuatan-perbuatan yang sesuai dan tidak bertentangan dengan akidah dan syariat Allah Ta'ala. Yang tadi pada ibadah mahdoh, syarat yang kedua disyariatkan, dan yang ketiga mengikuti tata caranya. Sedangkan pada ibadah ghair mahdoh, syarat yang keduanya adalah ibadah atau amal yang harus kita ketahui adalah amal baik atau amal saleh. Tidak terlepas amal seperti apa sih amal saleh? Ini perbuatan yang sesuai dan tidak bertentangan dengan akidah syariat Allah Ta'ala. Quran surah Al-Hasr, Quran ke-103 ayat 3 dijelaskan, illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Jadi jelas, ketika kita mengerjakan amal soleh, pasti kita menasihati, saling nasihat menasihati dalam taat, dan kemudian nasihat menasihati dalam sabar. Kemudian, apakah setiap tindakan baik kita selama ini sesuai dan tidak bertentangan dengan akidah dan syariat Allah Ta'ala? Mungkin teman-teman bisa merenungkannya. Coba kita introspeksi ke belakang. Apakah perbuatan kita sudah sesuai dengan syariat dan ketentuan Allah dan Rasulnya? Contoh kecil, berangkatlah seseorang anak untuk menuntut ilmu, akan tetapi lupa dan meminta izin kepada orang tuanya. Apakah itu perbuatan baik yang sesuai dengan syariat Islam? Bukankah dalam hadis dijelaskan, suhtullah fi suhtil walidain. Ridallah fi ridal walidain. Suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah tergantung pada keridhaan orang tuanya. Kemudian kebenduan Allah atau rasa benci Allah tergantung juga pada kebencian orang tuanya. Selama itu dalam koridor ketaatan kepada Allah. Dalam konteks seorang anak yang pergi menuntut ilmu, jelas menuntut ilmu itu sesuatu yang baik. Akan tetapi lupa dalam meminta izin kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya cemas. Apakah itu disebutkan dengan amal baik yang disyariatkan? Tentu tidak. Karena apa? Karena seorang anak pergi tanpa ridho dari seorang ibunya. Kemudian pada contoh yang kedua, menolong seseorang untuk berbuat zalim pada teman sendiri. Dalam konteks menolong tentu adalah perbuatan baik. Akan tetapi untuk menzalimi teman, itu yang salah. Itu suatu perbuatan yang istilahnya tidak amal ma'ruf nahi mungkar, tetapi amal mungkar isinya. Jadi menolong orang lain untuk berbuat buruk. Kemudian, kalaupun jawabannya tidak, karena setiap amal baik yang dilakukan kemudian sesuai dengan perintah dan syariat Allah Subhanahu wa taala, tentu berbuah kebaikan pula pada akhirnya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Quran surah Al-Isra, Quran surah ke-17 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha.
Al-Ayah. Yang artinya, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Jadi jelas, ketika kita berbuat baik, maka kebaikanlah bagi diri kita. Dan ketika kita berbuat buruk, maka keburukan juga lah yang akan menimpa kita. Kemudian dalam Quran surah Al-Baqarah, Quran surah kedua dijelaskan pula ayat 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, karena sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Makanya senantiasa perbuatan kita harus sesuatu yang istilahnya baik. Karena setiap perbuatan baik pasti akan dirasakan baik pula pada diri kita sendiri. Dan Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian dalam Quran surah An-Nahl, surat Quran ke-16 ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Yang artinya, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi jelas, perbuatan baik tuh adalah suatu perbuatan yang disenangi Allah. Dan juga adalah perbuatan orang-orang yang disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ibadah ghair mahdhuf akan diterima oleh Allah taala jika diiringi al-ittiba manhajan, yang mengikuti firman Allah dan Rasulnya. Begitu pula niat yang ikhlas dalam melaksanakannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Imran, Quran surah ketiga ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Jelas, ketika kita mencintai Allah, maka ikutilah perintah dan jauhilah larangannya. Niscaya Allah sangat mengasihi dan mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Masya Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian untuk memahami makna amal soleh atau amal baik, berikut penjelasannya secara ringkas sebagaimana dikutip dalam tulisan Ustadz Jainuddin Abu Qusay. Makna amal, Ibnu Padis dalam Mu'zamu Muqayyisul Lughah berkata, Ain, Mim, Lam, akar suatu kata yang menunjuk pada suatu makna yang sama, yaitu semua pekerjaan yang dilakukan itu adalah amal. Kemudian Raghib al-Asfahani berkata, amal adalah semua pekerjaan yang berasal dari makhluk hidup dan dilakukan dengan sengaja. Jadi jelas, perbuatan amal itu adalah perbuatan yang dilakukan secara sengaja. Jadi seperti itu. Kemudian makna soleh, Ibnu Faris dalam Mu'zamu Muqayyisul Lughah berkata, Sad, Lam, Ha, akar suatu kata yang menunjukkan pada suatu makna yang sama, yaitu lawan dari kerusakan. Jelas, ketika kebaikan adalah lawan dari kerusakan. Kemudian Syekh Ahmad bin Yusuf Al-Halabi berkata, As-soleh maknanya lawan dari kata kerusakan. Jelas. Kemudian lawan dari kesolihan di dalam Al-Quran adalah kerusakan, al-fasad, dan kejelekan, as-su, sebagaimana dalam firman Allah yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini,
Mereka mengatakan, hanya saja kami adalah orang-orang yang berbuat perbaikan. Kemudian, kapan perbuatan baik dikatakan sebagai amal soleh? Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam Tisudul Karimir Rahmah mengatakan, amal yang baik dinamakan amal soleh karena dengan sebab amal soleh ke dalam keadaan urusan dunia dan akhirat seorang hamba Allah akan menjadi baik dan akan hilang seluruh keadaan-keadaannya yang rusak. Dengan amal yang baik tersebut seorang akan termasuk golongan orang yang soleh dan pantas bersanding dengan Allah yang Maha Pengasih dalam surganya. Kemudian, kapan suatu amal menjadi soleh? Suatu amal dalam agama Islam dikatakan sebagai amal soleh apabila terpenuhi di dalamnya syarat-syarat, yaitu ikhlas karena Allah atau berniat yang benar karena Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah, yakni daripada syariat dan tata cara dalam melakukannya. Mengikuti dalam hal sebab, jenis, kadar, tata cara, waktu, dan tempat pelaksanaannya. Jadi, kesimpulannya, amal soleh adalah perbuatan baik yang dapat membuat kebaikan dan dilakukan sengaja. Itulah yang disebut dengan amal soleh. Mungkin cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan sedikitnya ada manfaat dan kita bisa mengaplikasikannya dalam hidup berdampingan di dunia ini. Segala kesalahan itu jelas dari kekurangan saya. Kemudian kebenarannya mudah-mudahan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita akhiri pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah Tuhanku, dan aku memuji-Mu dan aku memuji syukur kepadamu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Ampunilah dosa-dosaku dan aku bertaubat kepadamu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.